Nah, eee, apa sih arti sahabat buat kamu? Menurut kamu tuh sahabat tuh kayak gimana? Kalau sahabat menurut aku tuh orang yang kayak susah senang sama-sama, kayak yang bener-bener mengerti kita gitu loh. Kayak dia tuh nggak ngeluh sama sikap kita gitu, tapi yang paham sebenarnya gitu ya? yang paham sama kita. Tapi sebenarnya nggak masalah juga kalau misalnya dia mau mengkritik kita karena mungkin sifat kita kayak gini-gini. Malah justru itu yang baik. Iya, malah itu yang baik, kayak mengingatkan mengingatkan, tapi ya nggak yang mengingatkan yang kayak orang-orang apa sih? Yang kayak jangan gini-gini yang kayak gitu kan. Kayak ya yang bikin kita saling paham sakit aja. itu. Iya. Oh gitu. Terus untuk saat ini kamu punya nggak sih sesosok sahabat itu? Ada. Punya dong. Ada. Oh, pernah kayak terjadi konflik nggak? Pernah. Pasti pernah. Kalau terjadi konflik gitu, kalau aku pribadi sih bakal kayak canggung ya, Kalau kamu sendiri gimana? Maksudnya menyelesaikannya gitu. Kalau aku sendiri kita biasanya, kalau dari gerakan aku biasanya bakal tanya dulu nih kayak kenapa misalnya kita ada konflik nih, terus kan jadi canggung kan, jadinya aku juga nggak nyaman, kita sama-sama nggak nyaman, canggung-canggung gitu, apalagi kita kan kebiasaannya bareng kayak gitu kan, tiba-tiba kayak gitu canggung kan jadinya aneh. Nah aku bakal tanya nih, kita kenapa, maksudnya kamu ada keluhan apa ke aku yang bikin kita jadi kayak gini, pokoknya aku bakal komunikasi sama dia, kita perbaikin sama-sama kayak gitu. Biasa kayak gitu. Tapi kemarin sempat ada nggak sama yang sahabat yang ada gitu? Sempat pasti ada. Oh, tapi nggak selalu, tapi maksudnya di setiap kayak hubungan kayak gitu pasti ada. Oh, terus setelah selesai udah diselesaikan ya? Udah diselesaikan. Gimana nih hubungannya? Baik. Makin merekat, kayak biasanya kan kalau habis ada konflik biasanya kan makin dekat ya. Iya. Makin dekat atau gimana? Kalau kita sebenarnya kalau sama sahabat yang sekarang nih, kayak sebenarnya kita tuh bukan makin deket, tapi ya sama aja. Sama kita. aja. Karena kita emang udah deket kan, jadi kayak sama aja gitu, nggak makin deket nggak makin jauh juga, jadi kayak tetap sama aja. Ada nggak sih gitu harapan, maksudnya kayak untuk sahabat kamu pasti mau dong yang terbaik untuk sahabat sendiri ya kan? Gitu ada nggak sih kayak dia kedepannya nanti semoga dapat bertemu dengan orang yang kayak gini-gini gitu, ada nggak harapan kamu? Ada kayak gimana tuh? Ada, ini kayaknya terharu banget deh ngomongin sahabat. Enggak terharu. Gimana, ada nggak? Ada. Kayak tadi kamu bilang, kayak berharap dia dapat seseorang yang baik buat dia, itu pasti aku juga berharap kayak gitu. Semoga dia kayak pokoknya hidupnya tuh kayak apa sih? Tenang gitu, kayak gitu, kayak lebih baik dari sekarang gitu loh. Kayak semoga aja bisa dapat sesuatu yang mungkin bisa ngubah dia gitu loh, ngubah dia dari sekarang jadi yang lebih baik gitu. Aku harapnya yang terbaik buat dia aja. Gitu. Pasti sahabat-sahabat di luar sana pengennya kayak gitu. Aku juga pasti pengen yang terbaik buat kamu, pengen terbaik buat dia gitu. Oke. Kalau kamu sendiri untuk apa ya? Sosok sahabat tuh kamu nyamannya yang kayak gimana? Maksudnya kayak misalkan kan pengennya yang kalau ketemu tuh nggak harus ngobrol terus, nggak harus itu terus, atau kayak gimana kamu sukanya? Aku sukanya yang bisa memahami aja. Kayak aku kan tipe orangnya mungkin kayak lebih sulit kita ngobrol nih langsung kayak gini, kita ngobrol kayak gini. Aku kan lebih sukanya kayak gitu ya, kayak yang emang bisa memahami saya gitu loh. Jadi kayak iya Nabila ini sukanya gini-gini. Nah, saya pun sebaliknya, saya memahami dia, kayak sebenarnya aku tipe kayak gimana pun aku terima. Yang penting dari kuncinya itu kita yang penting bisa memahami aja, saling mengerti. Aku semua tipe orang aku bakal terima. Terus kalau misalnya mau kayak jadi sahabat kayak gitu ya aku bakal open aja, ya welcome aja. Ya cuma memilah-milah lagi lah, nggak semuanya yang kayak bisa buat kan. kita lebih lebih tenang gitu kan. Oke, bagus juga sih yang kayak gitu. Kalau ini sahabat kamu ini gimana ya? Ada nggak sih maksudnya kayak keluhan kamu dari buat dia gitu? Ada nggak misalkan kayak kamu jangan kayak gini lagi dong gitu? Ada nggak misalkan siapa tahu ada pesan-pesan buat dia gitu? Ada nggak? Ada sih sebenarnya, tapi nggak mungkin kalau misalnya mau ngasih tahu semuanya gitu kan. Ya yang aku bingung jadinya. Nggak apa-apa, ngomongin aja. Sebenarnya ada keluhan-keluhan tuh ada pastinya, kayak yang mungkin ada sesuatu hal yang gak baik buat dia gitu loh. Kayak kamu kalau misalnya kamu kayak gini tuh mungkin bisa malah memperburuk kamu gitu. Ada keluhan kayak hal-hal kayak gitu yang nanti orang malah nggak suka sama kamu. Iya, nanti takutnya nanti kalau kamu misal udah lulus nih, nanti kamu
kayak gitu tetap kayak gitu terus, nanti orang-orang bisa kayak jadinya nganggap kamu jadi ih apa sih gitu, jadinya takutnya respon orang-orang ke kamu nggak baik gitu, karena kan aku tahu kamu tuh nggak, maksudnya nggak kayak gitu, tapi karena mungkin sikap kamu yang kamu nggak tahu, yang kamu kayak bener-bener itu kayak refleks dari diri sendiri gitu loh. Nah kan nggak sadar ya nggak kan, sadar, tapi orang-orang nganggapnya kayak ya gitu, nggak semua orang kan bisa kayak gitu kan, pasti ada yang tersinggung juga sama sikapmu gitu. Pernah dibicarakan nggak sama dia? Pernah nggak? Belum. Kalau dibicarakan karena sifat pernah kok dulu pernah. Oh, jadi ada coba kasih pesan nih buat seberapa sayang kamu ke dia gitu. Coba lihat ke kamera, ngomong. Aku sih nggak mau menunjukkan. Karena takutnya dia senyum-senyum nanti dia kepedean lagi. Oh gitu. Pokoknya sayang bingiti. Sayang bingiti ya. Oke, sayang bingiti. Berarti ini udah level persahabatan yang ya dekat banget. Biasa cewek-cewek kan ya kayak gitu kan. Kalau persahabatan tuh. Kalau aku pribadi sih kayak gimana ya? Enggak harus 24/7 gitu loh. Iya. Kayak kalau misalkan lagi butuh, kalau misalkan datangnya lagi butuh doang, itu nggak apa-apa, karena aku nyaman kayak gitu dan aku juga nyaman digituin, gitu. Enaknya kayak yang bisa gitu. mendengarkan sama yang bisa memahami gitu. Dan aku juga, sebaliknya juga. Aku juga tuh bukan tipe orang yang ngomong gitu loh, yang banyak ngomong. Jadi kalau misalkan berteman, dia nggak terlalu memaksakan aku untuk ngomong. Maksudnya tuh kayak, misalkan aku diem nih, aku nyaman sama dia, nah itu aku sukanya yang kayak gitu. Iya, yang nggak ngebuat kita jadi kayak apa sih, canggung, kayak nggak enak gitu kan. Kalau dulu kan belum terlalu, kalau misalkan belum terlalu dekat, itu ya maklum lah canggung ya kan. Tapi kalau makin lama udah ada chemistry-nya, diem doang. Kayak sekarang sama kamu sama dia kan diem doang udah enak gitu kan. Udah nggak canggung gitu. Proses gitu, semuanya kan berproses gitu. Yaudah, jadi itu tadi ya pembahasan tentang sahabat dari seorang Nabila, apa arti makna sahabat dari seorang Nabila. Semoga teman-teman bisa bisa lebih memahami sahabatnya kayak gimana, bisa mengajari lagi ke sahabatnya kayak kamu tuh harus kayak gini-gini. Enggak cuma sekedar berteman, tapi juga memberikan efek baik ke temennya gitu. Kalau misalkan temennya ada kasih kayak hal-hal yang mungkin sedikit melenceng, diingatkan gitu. Oke? Sekian dari kita. Bye-bye.